Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodotul Huda Mahmudin, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM saya 24010110270. Dosen pengampu saya Muhammad Tulus MPDI dari mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya menjelaskan makalah saya yang berjudul Pentingnya Integrasi Masyarakat dari subbab 2.3. Di sini rumusan masalahnya adalah apa saja integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Dari subbab ini menjelaskan yaitu bentuk-bentuk integrasi yang sesuai dan efektif bagi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Dalam bentuk integrasi ini yang dibahas itu ada 5 poin. Yang pertama, integrasi sosial, yaitu kita menyesuaikan antara unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menciptakan kehidupan yang serasi. Terus contoh yang kedua, praktik seperti gotong royong, musyawarah dan toleransi, itu semua itu menjadi landasan yang kuat untuk kita bersosialisasi dengan agama-agama yang lain. Seperti jika kita di desa bergotong royong membangun jembatan atau membersihkan saluran-saluran air tanpa memandang latar belakang agama dan suku. Dan juga forum kerukunan umat beragama. Kayak di banyak daerah, forum ini dibentuk untuk menjaga toleransi dan dialog antar pemeluk agama. Contoh seperti jika ada ibadah muslim, warga non muslim itu sibuk untuk menjaga jalan atau menjaga di sekitar ibadah orang muslim tersebut. Atau kayak program di kampung-kampung seperti di Surabaya dan Yogyakarta, komunitas-komunitas di sana itu dari berbagai agama yang di dalamnya itu hidup berdampingan dengan damai. Poin yang kedua, integrasi kultural atau budaya. Penyatuan nilai-nilai budaya ini masuk ke dalam identitas nasional tanpa menghapus budaya lokal. Seperti pelestarian budaya daerah seperti batik, tari nasional, terus bahasa lokal. Dan kita harus mengakui bahwa budaya lokal itu adalah sangat penting di panggung nasional. Seperti contoh kayak Festival Budaya Nusantara, acara-acara yang ditampilkan itu seni dan budaya dari berbagai suku, dari berbagai daerah-daerah di Indonesia dalam satu panggung. Jadi dalam satu panggung itu banyak budaya-budaya dan seni-seni mereka yang beragam. Dari perbedaan-perbedaan itu yang membentuk suatu keindahan. Dan juga pendidikan muatan lokal seperti pelajaran-pelajaran yang mengajarkan bahasa daerah atau kesenian tradisional di sekolah formal. Belum lagi soal mainan-mainan tradisional gitu ya. Poin yang ketiga itu integrasi politik. Partisipasi politik yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu wujudnya itu dalam sistem demokrasi seperti pemilu, perwakilan daerah, dan otonomi daerah. Semua itu bisa menjamin bahwa semua golongan itu punya suara dalam sistem pemerintahan. Contohnya seperti sistem pemilu yang inklusif. Semua warga itu tanpa memandang latar belakang bisa memilih dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Tapi juga harus memperhatikan harus ada landasan-landasan yang kuat.
Dan juga contohnya seperti otonomi daerah. Setiap provinsi memiliki kewarganegaraan mengatur urusan lokal, termasuk pelestarian adat. Lanjut poin yang keempat, integrasi ekonomi. Pemerataan pembangunan untuk menghindari kesenjangan wilayah. Contoh seperti di dana desa, infrastruktur di daerah 3T, pemberdayaan UMKM. Contohnya misalnya program UMKM untuk pengrajin lokal misalnya. Di situ ada pelatihan dan akses modal untuk batik, tenun atau kerajinan kayu. Kalau program dana desa, contoh seperti memberikan dana langsung ke desa untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Lanjut poin yang kelima, poin yang terakhir, integrasi nasional. Di sini menjelaskan bahwa puncak dari integrasi nasional itu ada integrasi sosial, kultural, politik, dan ekonomi, dan komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, terus Bhinneka Tunggal Ika, dan simbol-simbol nasional, dan juga pendidikan dan media sebagai sarana memperkuat identitas bangsa. Itu integrasi nasional ya. Nah, contohnya itu seperti upacara bendera setiap Senin di sekolah. Di situ bisa menanamkan rasa nasionalisme sejak dini. Lagu-lagu nasional diputar saat acara resmi atau hari besar. Itu bisa menguatkan kita terhadap rasa cinta tanah air. Terus bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar nasional. Di situ digunakan dalam pendidikan, media, dan pemerintahan. Di sini makalah ini juga dikutip dari Kunchara Ningrat dan Nasution yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman serta penggunaan simbol-simbol sebagai pemersatu. Pendidikan multikultural dan sistem sosial yang adil menjadi faktor kunci dalam membangun integrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulan dari makalah ini, masyarakat Indonesia itu yang majemuk harus bisa menciptakan sikap saling menghargai dan bergotong royong. Nilai musyawarah, mufakat, dan toleransi itu semua penting untuk memperkuat perdamaian dan solidaritas. Integrasi budaya menuntut pelestarian budaya lokal yang disatukan dalam identitas nasional. Yang keempat, integrasi antar golongan diperlukan untuk mencegah ketimpangan sosial dengan pemerataan akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. 5. Integrasi nasional adalah tujuan akhir, dicapai melalui pemahaman dan pengalaman, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.